Hai semuanya, kadang kalian semua bangun pagi dan tiba-tiba mikir, sampai kapan hidup begini-begini saja? Kita semua pernah ada di titik itu. Titik ketika mimpi terasa jauh, usaha terasa berat, dan perubahan terasa menakutkan. Kita sering lupa bahwa hidup ini bukan menunggu momen besar, bukan menunggu motivasi ajaib, bukan menunggu keadaan jadi sempurna. Hidup itu bercerita tentang satu hal yang sering luput, keputusan kecil yang diulang, keberanian yang dipupuk, dan kejujuran pada diri sendiri tentang siapa yang sedang kita bangun setiap hari. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu harus berubah, tapi karena kita sering menunda momen memulai. Kita sibuk bernegosiasi dengan alasan, berdamai dengan kenyamanan palsu, dan menggantung masa depan pada harapan abstrak. Padahal, kalau hidup kita mau berubah, yang harus berubah dulu adalah cara kita melihat diri sendiri, bukan dunia di luar sana. Kita sering menatap hasil orang lain, tapi jarang menatap sistem yang mereka jalani. Kita sering mau cepat sampai, padahal belum mau lama berproses. Kita suka mengeluh, padahal pelan-pelan, rutinitas kitalah yang sedang menulis takdir kita sendiri. Kalian semua harus tahu, perubahan itu tidak pernah terasa ready. Ia terasa berat di awal, asing di tengah, dan membanggakan di akhir. Kalau hidup mau berubah, cara kita mengukur sukses juga harus berubah. Bukan lagi tentang seberapa besar lonjakan yang kita capai dalam sehari, tapi seberapa konsisten langkah yang tidak berhenti meski lambat. Kita sering mengira perubahan itu seperti pintu otomatis. Kita datang, ia terbuka. Padahal perubahan itu seperti pintu kuno. Kita dorong dulu baru ia bisa bergerak. Dan kebanyakan dari kita justru berhenti mendorong saat pintunya belum bergerak 1 senti pun. Kita gagal bukan karena kita tidak kuat, tapi karena kita berhenti terlalu cepat. Kita lelah bukan karena perjalanan panjang, tapi karena kita terus membawa keraguan di tas paling depan. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti memperlakukan energi seperti baterai sekali pakai. Semangat bukan api unggun yang menyala sendiri, tapi korek yang kita gesek berkali-kali sampai muncul percikan. Dan percikan itu butuh gesekan, butuh ketekunan, butuh rasa sakit kecil yang kita rela bayar hari ini demi cahaya besar nanti. Apa yang lebih menakutkan dari kegagalan bukanlah mencoba lalu gagal, tapi tidak mencoba lalu menyesal. Kita lebih sering sakit akibat hal yang tidak pernah kita mulai daripada hal yang tidak pernah kita selesaikan. Yang menghalangi perubahan bukan kemampuan, tapi identitas lama yang enggan dilepas. Kita sudah kadung nyaman jadi orang yang mengulang pola lama. Bangun kesiangan, scroll dulu baru mikir, semangat panas 2 hari lalu hilang, janji berubah berkali-kali tapi perilaku tetap sama. Perubahan yang sejati meminta kita melakukan hal yang tidak biasa, bukan hal yang kita sukai. Kalau kita hanya berubah ketika mood datang, maka kita hanya akan berubah 5% dari potensi kita. Hidup yang berubah adalah hidup yang tidak dikendalikan perasaan, tapi diarahkan tujuan. Kita sering salah paham, mengira perubahan membutuhkan waktu yang pas. Padahal waktu tidak pernah pas. Yang pas adalah keberanian memilih prioritas di atas distraksi. Kita mau masa depan yang berbeda, tapi jadwal kita tidak pernah beda. Kita mau kualitas hidup yang naik, tapi standar disiplin kita masih edisi lama. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti memuja kepastian dan mulai memuja kesiapan untuk menjalani ketidakpastian. Perubahan besar selalu dimulai oleh suara kecil yang bilang, "Sudah, mulai saja." Tidak ada perubahan yang tidak membuat kita terlihat bodoh di awal. Kita semua tampak canggung saat belajar sesuatu yang baru. Kita semua tampak lambat saat baru memulai menaiki tangga, tapi tangga itu tetap meninggikan, bukan merendahkan. Yang membuat kita kalah, bukan karena anak tangganya tinggi, tapi karena kita terus menatap puncaknya dan lupa menapak yang sekarang. Hidup yang berubah lahir dari keberanian melakukan repetisi, bukan revolusi. Kita tidak perlu masterpiece tiap hari, kita perlu done piece tiap hari, yang selesai meski tidak sempurna, yang dimulai meski belum siap, yang dilanjut meski semangat sedang tipis. Kita sering hidup dengan mental nanti saja, padahal sukses dibangun oleh mental sekarang saja. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti memanjakan potensi sebagai konsep dan mulai mengeksekusinya sebagai kebiasaan. Kita sering berpura-pura sibuk, padahal kita hanya menghindari hal penting yang menakutkan. Kita sering menyalahkan keadaan, padahal kita hanya belum berani menyalahkan diri sendiri secara jujur. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus rela bercermin tanpa filter. Bukan tanya, mengapa hidupku sulit? Tapi tanya, mengapa aku masih memilih pola yang membuatnya sulit?
Jujur pada diri sendiri bukan hukuman. Itu titik start paling bersih untuk berlari. Kalian semua boleh mulai dari kecil, tapi jangan mulai dari bohong. Perubahan yang besar tidak suka dimulai dari drama motivasi. Ia suka dimulai dari komitmen sunyi yang ditepati. Ia tidak suka janji megah. Ia suka bukti kecil yang hadir tiap hari. Kita sering mencari validasi orang lain untuk memulai perubahan, padahal perubahan yang kuat justru dimulai saat tidak ada yang menonton. Kita berubah bukan untuk tepuk tangan, tapi untuk perasaan tenang saat menatap diri sendiri 5 tahun lagi. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti menempatkan ego di kursi kemudi. Ego ingin terlihat sudah pintar, sudah kuat, sudah berhasil. Padahal jiwa kita hanya ingin terlihat sudah berproses. Yang membuat kita gagal bukan kekurangan resources, tapi kekurangan courage to begin when the odds are unclear. Kita tidak kalah oleh situasi, kita kalah oleh narasi internal yang terus memposisikan kita sebagai korban keadaan. Kita perlu mengubah skripnya, kita perlu upgrade dialognya. Dari kenapa aku begini ke apa yang mulai bisa kuubah hari ini. Karena perubahan sejati tidak lahir dari mengutuk kekurangan, tapi dari mengeksekusi yang tersisa. Kita semua punya 24 jam yang identik, yang beda adalah siapa yang berani mengalokasikan jam terbaiknya untuk perubahan, bukan kenyamanan. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti menunggu sinyal hijau. Perubahan itu sendiri adalah sinyal hijau. Kita tidak perlu lampu dari luar saat memang korek di tangan kita sendiri yang belum kita gesek. Mimpi tidak berubah jadi nyata karena ia besar, ia nyata karena kita kecilkan jadi aksi harian. Ia tidak menjadi mungkin karena kita percaya, tapi karena kita mulai melakukan hal-hal yang membuatnya tidak lagi mustahil. Yang membuat masa depan berbeda bukan event besar yang kita tunggu setahun sekali, tapi ritual pribadi yang kita tepati 365 kali setahun berturut-turut. Perubahan juga tidak suka dicicil karena mood, ia suka dibayar karena karakter. Dan karakter tumbuh bukan saat nyaman, tapi saat segala sesuatu terasa tidak menggairahkan, tapi kita tetap hadir. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus berhenti memperlakukan disiplin sebagai penjara. Disiplin itu justru pintu kebebasan. Yang kita anggap mengikat di awal adalah yang melepaskan di akhir. Kita tidak perlu jadi singa untuk berubah. Kita perlu jadi semut yang tidak berhenti mengangkat potongan besar hidupnya pelan-pelan, tanpa libur, sampai sarangnya penuh makanan. Kalian semua tidak perlu heroik, cukup konsisten. Tidak perlu speech motivasi, cukup shift kebiasaan. Tidak perlu tepuk tangan dunia, cukup tegakkan standar kecil yang tidak roboh hanya karena perasaan. Hidup berubah bukan saat kita teriak mau berubah. Ia berubah saat rutinitas kita ganti skrip. Saat alarm kita tepati, bukan snooze lagi. Saat kerja kita setorkan, bukan nanti lagi. Saat kata yang paling sering keluar dari lisan kita bukan keluhan tapi keputusan. Jika hidup kita mau berubah, kita harus berhenti meminjam keyakinan dari masa depan. Keyakinan itu sendiri tumbuh dari bukti masa kini. Tindakan kecil yang ditepati hari ini adalah tabungan keberanian untuk hari esok. Dan kalau tabungannya penuh, masa depan tidak perlu dipaksa, ia tinggal dicapai. Dan yang paling lucu dari penundaan adalah ia selalu terdengar logis sampai kita sadar bahwa tahun depan sudah di depan mata dan hidup kita masih naskah lama yang sama persis. Kita sering berpikir bahwa hidup yang berubah akan memberi kita kepastian, kebebasan finansial, hubungan yang membahagiakan, rutinitas yang stabil, dan perasaan bangga yang menenangkan. Padahal semua itu bukan bonus yang diberikan perubahan, tetapi prasyarat yang dipenuhi oleh orang yang akhirnya berubah. Kita suka memulai perubahan dari ingin memperbaiki hidup. Itu terdengar indah, tapi jarang berhasil. Yang berhasil justru memulai perubahan dari ingin memperbaiki manusia yang menjalani hidup itu sendiri. Dan manusia itu, kita, kalian semua. Kita tidak perlu menyuruh hidup jadi baik. Kita hanya perlu menyuruh diri sendiri berhenti jadi alasan yang membuatnya tetap buruk. Kita suka menganggap perubahan sebagai lonceng besar yang ditabuh dari luar, seolah akan ada satu momen ketika semuanya klik. Rezeki lancar, mental stabil, rencana mulus, lingkungan mendukung. Padahal perubahan besar lahir dari momen ketika semuanya tidak klik, tetapi kita tetap bilang klik pada keputusan kita. Kita lupa bahwa keberanian sejati bukan tentang tidak takut, tetapi tentang tidak memberi takut itu hak veto atas masa depan kita. Kalian semua tahu kan, kita sering bicara pada orang lain lebih tegas daripada bicara pada diri sendiri. Kita bisa bilang pada teman, ayolah, kamu bisa. Tapi dalam hati, kita pada diri sendiri nadanya berbeda. Tapi, dan di balik kata tapi itulah seringnya mimpi kita tinggal sejarah yang tidak pernah ditulis. Kalau hidup mau berubah, maka kata tapi harus kita ganti fungsi. Bukan lagi pembatal keputusan tetapi pengaku tantangan. Aku mau berubah, tapi memang sulit, jadi aku tetap mulai. Bukan aku mau berubah, tapi sulit, jadi nanti saja. Karena mental yang berubah adalah mental yang rela memulai meski belum yakin akan menang. Karena yang lebih mengerikan adalah yakin akan kalah karena tidak pernah bertanding. Kita sering alergi pada ketidaknyamanan, padahal
Change is an ecosystem of controlled discomfort. Kita merasa aneh kalau tidak pegang ponsel 5 menit, mual kalau belum buka media sosial pagi-pagi, tidak tenang kalau tidak dapat validasi instan, gelisah kalau tidak multitasking meski produktivitasnya ilusi. Padahal hidup yang berubah bukan lagi mengejar dopamin, tetapi mengelola prioritas. Bukan lagi about thrill, tetapi about alignment. Bukan lagi about impression, tetapi about construction. Dan konstruksi itu dibangun oleh hal-hal yang awalnya terasa biasa saja, tidak seru, tidak viral, tidak heroik, tidak dramatis, tetapi nyata. Kita menolak perubahan bukan karena tidak sanggup, tetapi karena kita takut kehilangan identitas lama yang sudah kita kenali meski identitas itu menyakiti. Lebih mudah jadi versi diri yang mengecewakan tapi familiar, daripada jadi versi diri yang menjanjikan tapi asing. Padahal asing itu sifatnya sementara. Yang permanen adalah penyesalan jika kita menolak keasingan awalnya. Perubahan tidak akan pernah terasa milik kita sampai kita rela jadi rookie lagi. Dan saat kita menolak jadi rookie, kita otomatis memilih jadi rerun. Hidup kita tayangan ulang yang sama terus. Kalau hidup mau berubah, kita harus berhenti memperlakukan pikiran sebagai ramalan masa depan. Pikiran itu draft, bukan final. Yang final itu tindakan. Kita sering bilang, aku belum siap. Padahal yang benar adalah aku belum melakukannya. Karena siap itu bukan feeling, siap itu consequence. Caranya bukan siap lalu start, tapi start lalu siap. Dan proof of start itu selalu punya rasa pahit kecil di awal. Kita semua ingin menjadi orang besar, orang yang bernilai, orang yang impactful, orang yang banggakan keluarga, orang yang tegakkan janji pada diri. Tapi orang besar tidak pernah lahir dari jam nyaman. Orang besar lahir dari jam yang kita rela kurangi dari hiburan demi konstruksi. Kita sering bingung ketika tidak punya hasil besar meski sudah ingin berubah lama. Padahal, wanting is not the currency of becoming. Doing repeatedly when we no longer feel inspired, that is the currency. Dan pada hari-hari ketika kita letih, bingung, tidak semangat, stagnan, takut, tidak mood, tidak yakin, tidak dapat dukungan, tidak paham harus mulai dari mana, pada hari-hari itulah karakter kita sedang diuji untuk upgrade atau tetap di versi lama. Kalian semua pasti pernah berada di momen ketika kalian merasa sudah berusaha. Padahal, kalian baru berkeinginan besar. Usaha yang besar itu lahir bukan dari volume energi yang kita punya di awal, tetapi dari endurance kita untuk tetap melakukan hal penting meskipun perasaan menguap. Perubahan sejati menuntut kita membayar dulu sebelum ia memberi apapun. Ia bukan gacha keberuntungan yang kita spin sambil berharap dapat jackpot. Ia lebih mirip menanam. Kita gali dulu, rawat dulu, siram dulu, tanpa kepastian bunga akan tumbuh, tetapi dengan kepastian bahwa bunga tidak mungkin tumbuh tanpa ada yang menanam. Kalau hidup mau berubah, kita harus berhenti mikir terlalu banyak tentang timeline keberhasilan dan mulai mikir tentang timeline identitas baru. Manusia yang ingin berubah dan manusia yang akhirnya berubah dibedakan oleh satu hal sederhana yang tajam. Siapa yang berani menukar alasan dengan ritus? Siapa yang berani menukar zona nyaman dengan zona pertumbuhan? Siapa yang berani tidak terlihat langsung berhasil demi terlihat akhirnya berproses? Siapa yang berani taat pada tujuan saat dunia di luar sana tidak menjanjikan apa-apa? Karena masa depan yang berbeda selalu memilih orang yang berbeda cara harinya. Kita mau masa depan baru tapi kita jarang mau hari baru. Hari yang tidak lagi dipimpin randomness tapi diarahkan priority. Dan priority itu jarang terasa seru. Ia terasa penting, bukan menggairahkan. Yang menggairahkan di awal biasanya hanya konsumsi energi, bukan produksi perubahan. Perubahan sosial sering dimulai dari mencari standar eksternal. Aku mau hidupku bagus. Tapi yang bagus justru dimulai dari mencari standar internal. Standarku sudah berubah. Dan kalian tahu, keputusan paling revolusioner itu bukan berhenti dari hal besar, tapi berhenti dari hal yang kecil tapi konsisten merusak masa depan. Begitu juga kebiasaan paling transformatif bukan melakukan hal yang besar sekali dua kali, tetapi melakukan hal yang kecil 10% better dari pola lama, tetapi 100% more consistent. Kita lupa bahwa identitas baru selalu butuh ritual baru yang sama sekali tidak terlihat glamor, malah terlihat membosankan. Tapi membosankan yang nyata jauh lebih kuat dari thrilling yang rapuh. Yang rapuh itu semangat, yang kuat itu sistem. Kalau hidup mau berubah, kita harus berhenti bernegosiasi dengan sistem itu sendiri. Sistem buruk pun kalau dipatuhi akan memberi hasil. Masalahnya kita justru mematuhi sistem buruk. Kita mematuhi distraksi. Kita mematuhi alasan. Kita mematuhi comfort yang palsu. Yang tidak kita patuhi justru sistem perubahan itu sendiri. Dan kalau sistem perubahan itu akhirnya kita patuhi, maka perubahan yang besar pun akan patuh pada kita.
Karena masa depan tidak disihir oleh doa kita saja, tetapi diarahkan oleh ritus kita juga. Doa memanggil takdir, ritus menyiapkan wadahnya. Kalian semua bukan sedang menunggu life-changing moment. Life-changing moment itu sedang menunggu bukti kalian memulai, sedang menunggu ritual kalian berganti skrip, sedang menunggu argumen internal kalian selesai berdebat. Dan kalau hari ini kita mau berubah, kita tidak perlu masterpiece. Kita hanya perlu threshold of honest start. Titik start yang bersih dari ilusi self-assessment, palsu. Aku sudah berusaha, padahal baru aku sudah berniat. Titik start yang bilang, sudah mulai. Tanpa excess judgment, tanpa excess forecast. Karena forecast hanya peta. Rongga kaki yang melangkah itu yang membawa perubahan. Bukan peta yang kita peluk sambil tetap diam di tempat. Dan kalau hidup mau berubah, energi paling besar yang harus kita miliki bukan motivation high, melainkan friction tolerance yang tinggi. Tahan pada hal penting saat perasaan menghilang. Dan itu menuntut kualitas hadir, bukan kuantitas janji. Kalian semua pasti pernah dengar kalimat, orang berubah karena terpaksa. Itu mitos setengah benar. Yang benar adalah, orang akhirnya berubah karena tidak lagi sanggup dengan versi diri yang terus mengkhianati masa depannya sendiri. Bukan dunia yang memaksa, tapi rasa muak pada ilusi yang kita pelihara. Kita sering gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena masih rukun dengan kebohongan yang halus. Bilang ingin berubah, tapi marah saat prosesnya tidak nyaman. Padahal proses yang tidak nyaman itu bukan tanda kita salah jalan, tapi tanda kita sedang keluar dari pola lama yang memang tidak layak dibawa. Kalau kalian semua mau hidup yang berbeda, maka fokusnya bukan lagi pada opini orang lain tentang hasil, tapi opini kalian tentang standar pribadi yang kalian bangun tiap pagi. Standar apa yang akhirnya kalian mau bela? Karena hidup akan mengikuti hal yang kita bela dengan konsisten, bukan hal yang kita harap dengan episodik. Perubahan juga punya musuh yang paling halus. Kebiasaan self-pity disguised as self-analysis. Kita merasa sudah introspeksi terlalu lama, padahal hanya terus memikirkan luka, tanpa memberi ruang pada diri yang mulai sembuh dengan bukti tindakan baru. Kalau kalian mau berubah, introspeksi itu perlu. Tapi jangan biarkan introspeksi jadi lingkaran tanpa pintu keluar. Yang membuat hidup berubah adalah closing the negotiation loop internally and opening the execution loop externally. Dan loop eksekusi itu dimulai dari hal kecil yang sering kita remehkan, tapi sebenarnya gerbang. Tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama, menepati komitmen 30 menit lebih lama dari fase ketika mood hilang, memilih kerja sebelum distraksi, memilih kata tegas sebelum keluhan, memilih bukti sebelum ilusi, memilih ritus sebelum alasan. Itu bukan glamor, tapi itu fondasi. Kalian tahu, gedung besar tidak rumit saat berdiri. Ia rumit saat fondasi dicor. Dan kita sering ingin gedungnya, tapi menolak cor-coran pondasinya. Kalau hidup kalian semua mau berubah, kita harus berhenti ngotot pada monumental miracles dan mulai patuh pada incremental proofs. Kita sering mikir, kalau rezeki lancar, aku akan disiplin. Yang benar justru terbalik. Kalau aku disiplin, rezeki akan punya wadah untuk akhirnya mengalir. Hidup berubah bukan karena keadaan memihak, tapi karena ritus kita tidak lagi bisa digoyang oleh randomness harian. Dan randomness itu racun terbesar bagi masa depan yang ingin dibangun. Ketika randomness berhenti jadi pemimpin, priority otomatis mengambil kemudi. Dan priority itu bukan kesenangan, tapi keberpihakan. Kalian semua juga harus paham bahwa mindset berubah bukan memaksa pikir positif setiap hari, tapi memaksa pikir jujur setiap hari. Kita tidak perlu pretend to be confident. Kita perlu system to build evidence until confidence becomes inevitable. Rasa percaya diri itu bukan keberanian awal, tapi konsekuensi akhir dari ribuan keputusan kecil yang kita rela ambil bahkan ketika hari terasa flat. Hidup juga tidak berubah karena kita tahu apa yang salah. Ia berubah karena kita finally hate what we repeatedly obeyed wrongly. Kita muak pada diri yang snooze komitmen, muak pada diri yang scroll dulu sebelum mikir, muak pada diri yang menunda keputusan penting berkali-kali, muak pada kebiasaan yang terasa kecil tapi mematikan masa depan pelan-pelan, muak pada obrolan internal
yang terus memposisikan kita hanya sebagai analisis, bukan eksekusi. Kalau kalian mau nikmat perubahan, maka yang harus kita ganti bukan mimpi kalian, tapi jumlah kejujuran kalian pada ritus yang kalian tepati setiap hari. Perubahan besar tidak suka janji panjang yang sekali edit besar-besaran. Ia suka bukti kecil yang diulang tanpa libur. Ia suka manusia yang rela terlihat lambat di awal demi akhirnya terlihat berproses. Ia suka pribadi yang tidak lagi menjadikan perasaan sebagai raja keputusan. Ia tidak suka diundang oleh semangat yang meledak, tapi oleh integritas yang tidak libur, oleh pilihan yang tidak lagi dipimpin randomness tetapi priority yang dibela dengan ketat dan sunyi. Kalau kalian semua mau hidup berubah, kalian harus berhenti meminjam energi masa depan dan mulai menabung energi masa kini lewat bukti-bukti kecil. Karena future will obey the one who obeys the right ritual today, even when tomorrow feels unclear. And clarity of outcome is never the seed of change. Clarity of identity plus proof of repetition is the seed. Dan benih itu tidak minta pidato, ia minta siram. Tidak minta sorotan, ia minta diulang. Tidak minta semangat viral, ia minta ditutup dari negosiasi alasan. Perubahan besar tidak ada pada mic eksternal. Ia ada pada closing the internal excuse parliament. Dan begitu parlemen alasan itu kita bubarkan, eksekusi otomatis jadi raja baru. Orang yang kalian iri hasilnya bukan orang yang tidak takut, tapi orang yang akhirnya berhenti. Itu saja, tidak ada superpower. Mereka hanya akhirnya obey the proof instead of the illusion. Dan ilusi terbesar itu bukan kegagalan, tapi merasa sudah berusaha besar, padahal baru berniat besar. Berniat tidak mengubah hidup. Bukti harian itu yang akhirnya mengubah manusia yang menjalani hidup itu. Dan bagian paling menarik dari perubahan adalah momen ketika kalian semua sadar, bukan hidupku akhirnya berubah, tapi manusia yang menjalani hidup itu akhirnya berubah. Dan manusia itu kita, kalian semua. Kita sering takut selangkah pun melenceng saat ingin berubah. Padahal yang paling melenceng justru diam dan terus mematuhi kebiasaan lama yang jelas-jelas menjauhkan potensi. Kita sering bahkan lebih setia pada distraksi daripada pada tujuan yang ingin dibangun. Padahal kalau ingin hidup berubah, yang harus kita lakukan bukan hanya start differently, tetapi obey differently without vacation. Kita harus berhenti memperlakukan disiplin sebagai phase trial. Disiplin itu bukan uji coba, ia adalah final upgrade switch. Dan switch itu tidak glamor, ia sunyi, membosankan, tidak dipuji, tidak ditonton, tidak viral, tidak dramatik, tapi foundational. Dan kalian tahu, hal yang dramatik itu instan. Hal yang foundational itu repetitif, tidak menggairahkan, tapi inevitable in result if obeyed fully. Kita tidak butuh validasi perubahan dari luar. Kita butuh pembubaran alasan dari dalam. Hidup yang berubah itu bukan lagi soal besar-besaran memaksa mood, tetapi besar-besaran memaksa bukti. Semut yang terus mengangkat nasi, akhirnya sarangnya penuh. Tapi semut tidak pidato. Ia mengangkat saja, hari demi hari, tanpa ragu, tanpa negosiasi, tanpa snooze, tanpa drama, tanpa keterpaksaan, tetapi dengan obedient clarity. Dan clarity itu bukan pada hasil masa depan, tetapi pada identitas masa kini. Manusia jenis siapa yang akhirnya kalian mau bela lewat ritus yang kalian tepati. Karena ritus itu bukan jembatan, ritus itu wadah. Dan wadah yang penuh bukti harian tidak bisa dibantah masa depan. Masa depan tidak lagi perlu dipaksa, ia perlu dipenuhi syaratnya. Dan syarat paling bersihnya itu bukan motivasi besar, tapi a small committee of rituals, whose attendance never drops to zero. Kalau kalian semua mau hidup berubah, ganti dulu kehadirannya. Kehadiran bukan kondisi kalian jelas, bukan kondisi kalian semangat, bukan kondisi kalian mood, bukan kondisi kalian yakin, bukan kondisi kalian dapat dukungan, bukan kondisi kalian punya resources besar, tapi kehadiran pada hal kecil yang tepat. Meski hari terasa flat, tapi setoran rutinitasnya tidak flat. Hidup juga tidak berubah karena kita end conversation tentang yang salah. Ia berubah because we finally end obedience to the wrong micro pattern. Micro pattern itu hal kecil yang kita ulang, bahkan ketika kita tahu itu tidak membawa perubahan. Dan musuh terbesar perubahan bukanlah rintangan yang tinggi, tapi rintangan yang sangat rendah. Alasan yang diulang,
distraksi yang kita bela, comfort palsu yang kita elu-elukan, timeline yang terus kita ramalkan mulus padahal belum kita mulai, ego yang ingin terlihat sudah besar padahal menolak cor-coran pondasi, tapi yang jadi veto, nanti yang jadi antem. Hidup berubah saat antem itu kita ganti, bukan pada beat eksternal, tetapi closing the internal excuse parade. Dan excuse parade itu paling halus sifatnya. Ia terdengar rasional. Ia disguise as logical feasibility analysis, padahal hanya comfort maintenance disguise as reasoning. Kalau ingin hidup berubah, kita tidak perlu masterpiece. Kita perlu proof of start yang jujur, tanpa keperluan meledak, tanpa keperluan dramatis, tanpa keperluan viral, tanpa deklarasi besar. Yang penting start with a truthful contract internally that we finally sign, not with promises but with timestamps of execution. Dan timestamp eksekusi itu bukan jam ketika kita semangat, tapi jam ketika semangat hilang, tetapi karakter tetap setia. Kamu tahu, perubahan adalah shifritus, bukan lonceng besar. Ia bukan motivational fireworks, ia foundational construction, ia cor-coran pondasi, ia bukti-bukti kecil tanpa libur, ia obediensi baru, ia identitas baru, ia kejujuran start, bukan besar-besaran janji. Kalau kalian semua mau berubah, yang harus kalian jadikan raja baru bukan perasaan, tetapi setoran bukti. Dan bukti tidak meledak, ia menumpuk. Dan yang menumpuk tidak terbantah. Masa depan yang berbeda menunggu pribadi yang tidak lagi bernegosiasi dengan alasan, tapi mematuhi bukti harian. Karena future only obeys the one who finally obeys the right small ritual every day. Until the day ends with proof not drama. Itu saja. Dan itu sudah cukup untuk membubarkan versi hidup lama yang kalian semua muak, tapi belum kalian bubarkan. Dan begitu parlemen alasan itu dibubarkan, masa depan otomatis tunduk, karena ia tidak lagi menghadapi argumen. Ia menghadapi bukti. Dan bukti selalu menang pada akhirnya, tanpa perlu terlihat menang di awal. Jika ada satu momen paling penting dalam perubahan, itu bukan ketika semuanya sudah kelihatan berhasil, tapi ketika karakter kalian semua finally graduates from negotiation to attendance. Dari aku mau berubah ke aku hadir untuk berubah. Bukan hanya saat mood datang, tapi saat mood hilang pun, kalian tetap datang. Kita sering lupa bahwa perubahan punya selera sendiri. Ia tidak tertarik pada niat besar yang berpidato keras, tapi pada kejujuran kecil yang berulang tanpa libur. Pada ritus yang ditepati bahkan ketika hari terasa flat dan sepi penonton. Kita merasa gagal seolah perubahan itu menuntut energi besar sekali, padahal yang ia minta justru endurance kecil 365 kali tanpa gagal hadir. Dan hadir itu bukan soal kuat atau tidak kuatnya kalian semua. Hadir itu soal apakah kalian akhirnya berhenti-berhenti. Yang lebih menghancurkan dari kegagalan bukan mencoba lalu tumbang, tapi tidak pernah mencoba lalu setia pada pola lama yang jelas-jelas hanya menulis rerun masa depan yang sama terus. Perubahan sejati bukan meminta kita memaksa positif setiap hari, tapi memaksa jujur setiap hari. Dan jujur itu pahit di awal, tapi bersih, luas, dan memberi kita titik start yang paling powerful. Sebuah kontrak yang ditandatangani bukan oleh pernyataan dramatis, tapi oleh timestamp eksekusi harian yang tidak pernah drop ke zero. Bukan karena mood, tapi karena identitas kalian sendiri sudah ganti versi. Manusia yang kalian semua iri hasilnya itu bukan manusia yang tidak takut, bukan manusia yang tidak down, bukan manusia yang tidak punya alasan rasional untuk berhenti, tapi manusia yang akhirnya berhenti-berhenti. Mereka tidak punya superpower, mereka hanya akhirnya mematuhi ritus besar yang tersusun dari potongan kecil, hingga masa depan tidak lagi menghadapi argumen, tapi menghadapi bukti yang menumpuk. Bukti yang tidak spektakel, tapi cumulative. Bukti yang akhirnya membuat semua kemungkinan yang terasa mustahil di awal jadi otomatis inevitable di akhir. Kalau hidup kalian semua mau berubah, kalian tidak butuh masterpiece tiap hari. Yang kalian butuh hanyalah done piece tiap hari. Yang dimulai bukan yang difikirkan terus-terus. Yang dihadiri bukan yang dijanji berkali-kali. Karena hidup berubah bukan ketika kita meramal keadaan hijau, tapi ketika kita sendiri yang menyalakan sinyal hijau itu lewat bukti. Bukti langkah, bukti kehadiran, bukti repetisi dari ritual yang kalian bela setiap pagi, meski sunyi, meski membosankan, meski tidak langsung kelihatan berhasil, tapi kehadirannya 100% reliable. Dan begitu kalian ganti cara memimpin jam terbaiknya dari randomness ke priority, masa depan akan punya wadah yang siap untuk mengalir, bukan lagi baterai yang once inspired then expired, tetapi sistem yang finally obeyed daily, until success becomes consequence instead of hope.
Dan ketika kalian semua menolak memulai hanya karena takut canggung, takut gagal, takut terlihat lambat, takut belum siap, takut belum yakin akan menang, pada momen itu kalian otomatis memilih mematuhi sistem yang memang tidak akan pernah membuat hidup beda. Maka perubahan yang paling revolusioner bukan menghajar pintu besar dengan satu pukulan, tapi menekan attendance button pada ritus kecil yang benar. Setelah itu masa depan menutup sendiri alasan kalian, bukan dengan retorik, tapi dengan evidence. Dan evidence itu bukan bom, ya tabungan. Dan tabungan kecil yang diulang tanpa libur akan mengubah bukan hanya hasil, tetapi manusia yang memegang hasil itu sendiri. Dan itu yang akhirnya membuat hidup kalian beda alam, bukan karena timeline memihak, tapi karena identitas kalian sudah tidak libur hadir pada hal yang kalian pilih untuk masa depan.